Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Febri Pandika, Prodi Teknik Informatika golongan A, NIM E41200064. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan itu sendiri suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan. Selanjutnya, di sini ada jenis gangguan keamanan jaringan. Yang pertama saya akan membahas sharding. Sharding biasa digunakan sebagian besar untuk orang-orang yang melakukan premium YouTube atau Spotify, juga bisa Netflix. Mereka hanya menjual Rp5.000 kepada orang biasa karena mereka mendapatkan premium tersebut melalui sharding. Sharding yaitu pencurian data identitas bank seseorang, seperti pencurian nomor kartu kredit, digunakan sebagai menggunakan saldo pada akun untuk keperluan belanja online. Misalnya seperti untuk premium YouTube tadi. Yang kedua ada hacking, dalam bentuk kerusakan infrastruktur sebuah jaringan yang ada, misalnya kerusakan pada sistem server. Jadi para hacker itu meretas sistem server seperti servernya suatu perusahaan. Untuk device itu seperti mengubah tampilan situs web dengan tidak benar, atau pencurian kartu, pencurian data seperti pencurian nomor kartu kredit. Yang dimaksud tampilan situs web dengan tidak benar seperti gambar di sini. Nah, seseorang atau hacker tersebut melakukan device kepada sebuah web itu merubah tampilan web menjadi tidak benar, seperti merubah atau mengotak-atik isi di web tersebut. Yang keempat ada phishing. Phishing di sini memiliki definisi pengumpulan fisik dalam bentuk pemalsuan data resmi terjadi sehubungan dengan penggunaan data ini. Jadi begini, phishing itu seperti seseorang menaruh sebuah pancingan untuk korban supaya mengklik suatu web atau form gitu. Jadi contoh seperti dalam phishing dalam game. Jadi seorang phishinger atau seorang yang memising tersebut menawarkan kepada korban untuk supaya bisa mendapatkan diamond gratis misalnya. Jadi seorang korban akan terpancing untuk mengisi data-data tersebut. Atau juga seorang phishing juga bisa mendapatkan data-data orang tersebut hanya dengan satu kali klik sebuah link yang diberikan oleh seorang phishinger. Jadi sekarang phishing sudah berbagai macam cara, tidak hanya untuk mengisi data. Bisa juga setelah mengeklik link tersebut, data-data yang kalian miliki dalam sebuah game akan terscam. Selanjutnya, cara meningkatkan sistem keamanan jaringan. Yang pertama, pengamanan akses. Agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka sebagai administrator Anda harus memberikan akses kepada orang-orang yang berhak saja. Jadi supaya tidak terakses oleh orang lain atau terbobol. Dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik. Selanjutnya, pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Jadi admin tersebut itu memberikan akses kepada user-user itu khusus
tidak semuanya bisa mengakses tersebut. Jadi setiap user memiliki hak akses masing-masing. Untuk data yang sifatnya sensitif, Anda bisa menambahkan password agar lebih aman lagi. Yang ketiga, pengamanan data. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan menggunakan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Selanjutnya di sini ada VPN atau biasa disebut Virtual Private Network. Berkembang pada saat perusahaan besar memperluas jaringan bisnisnya, namun mereka tetap dapat menghubungkan jaringan lokal atau private antar kantor cabang dengan perusahaan mitra kerjanya yang berada di tempat yang jauh. Perusahaan juga ingin memberikan fasilitas kepada karyawannya atau pegawai. Selanjutnya, keuntungan menggunakan VPN. Jangkauan jaringan lokal yang dimiliki suatu perusahaan akan lebih luas, sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Jadi contoh, kita memiliki perusahaan di daerah Manado, dan kita bisa mengakses dan bekerja dari daerah lain, seperti saat berada di Amerika. Jadi memiliki cabang jauh itu bisa tetap berjalan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan lokal ke tempat lain juga semakin cepat, karena proses instalasi infrastruktur jaringan dilakukan dari perusahaan atau kantor cabang yang baru dengan ISP terdekat di daerahnya. ISP itu adalah Internet Service Provider. Ini memiliki jaringan yang luas, baik secara domestik maupun internasional, sehingga para penggunanya dapat terkoneksi dengan jaringan internet global. Selanjutnya, kerugian menggunakan VPN. VPN juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, VPN membutuhkan perhatian yang serius karena keamanan yang jaringan publik atau internet itu tadi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyadapan, hacking, tindakan cybercrime pada jaringan VPN. Kedua, ketersediaan dan performasi jaringan khusus perusahaan melalui media internet sangat tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali pihak perusahaan. Kecepatan dan kendali transmisi data melalui internet yang digunakan sebagai media komunikasi jaringan VPN tidak dapat diatur oleh pihak pengguna jaringan VPN, karena trafik yang terjadi di internet melibatkan semua pihak pengguna internet di seluruh dunia. Oke, jadi di sini kesimpulannya, VPN itu tadi juga bisa digunakan oleh seorang gamer. Kenapa? Karena seorang gamer tadi akan bisa mengakses server luar negeri. Jadi ketika kita ingin masuk di server luar negeri, kita bisa masuk melalui VPN terlebih dahulu, terus login ke dalam game tersebut. Gimana? Apa keuntungan kita masuk ke server luar negeri? Misalnya di Indonesia tidak ada event-event seperti mendapatkan hero baru permanen atau skin. Nah, di luar negeri mendapatkan event tersebut, kita bisa masuk melalui VPN untuk ke daerah negara lain tersebut yang memiliki event. Dan selanjutnya, cara kerja VPN itu, jadi kita menyembunyikan IP address asli kita di balik salah satu IP provider VPN. Jadi maka seseorang yang melakukan carding itu biasanya dia menggunakan VPN juga, karena supaya IP address asli dia tidak ketahuan. Jadi VPN sebenarnya juga memiliki keuntungan buat orang-orang yang melakukan carding. Dan sepertinya ini dulu yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.